فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا أيها الراجون منه شفاعة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada junjungan kita tercinta, Rasul kita tercinta, tak lain dan tak bukan yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dan menyelamatkan kita seluruh umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali kita buka kitab Nasaihul Ibad, makalah ke-28 ya, halaman 62. Betul? Benar. 64 halaman 6 makalah ke-30 dah. Makalah ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. An Yahya ibn Mu'adz rahimahullahu alaih. Dari Yahya ibn Mu'adz radhiyallahu anhum wa anhu, faqala, dia berkata, tarkud dunya kulliha akhdhul akhirah. Meninggalkan daripada dunia, ya. Meninggalkan dunia keseluruhannya berarti mengambil akhirat. Kalau seseorang udah meninggalkan dunia keseluruhannya, artinya dia udah nggak butuh dunia. Yang dia ambil hanya akhirat, ya. Faman tarakkaha kullaha akhadhaha kullaha. Barang siapa telah dapat meninggalkan dunia, ya, dia dapat menjauhkan dunia, meninggalkan dunia,
seluruhnya, ya, maka telah mengambil akhirat seluruhnya. Tarkud dunya kulliha, dia tinggalkan itu dunia keseluruhan, maka ia telah mengambil akhirat keseluruhannya. Waman akhadhaha kullaha tarakkaha kullaha fa akhdhuha fi tarkiha wa tarkuha fi akhziha. Mengambil akhirat itu berarti meninggalkan daripada dunia. Kalau dia mengambil dunia, berarti dia telah meninggalkan akhirat. Dan meninggalkan dunia berarti ia telah mengambil akhirat. Ya. Artinya kita hidup ini yang lebih utama yang mana? Ya. Kita utamakan dunia apa mengutamakan akhirat? Memang salah satu mesti ada yang dikalahkan. Ya. Enggak bisa dua-duanya mesti kita nomor satukan, tuh enggak bisa. Salah satu ada yang mesti kita kalahkan. Mesti ada yang kita nomor duakan. Karena dunia dan akhirat ini bagaikan dua istri. Bagaikan dua istri. Kalau ente kasih istri yang pertama sekian, ente kasih istri yang kedua sekian, cemburu. Kan begitu ya. Nah, inilah dunia dan akhirat. Ya. Mana yang kita lebih utamakan? Yang lebih kita afdalkan untuk menimbang itu semua, kita harus berpegang kepada hadis Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, ad-dunya ra'sun ala kulli khati'ah. Dunia ini ya kepala dari segala kesalahan. Artinya dibilang kesalahan apa ya? Arti daripada kebobrokan apa ya? Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'un wa mal'una ma fiha illa dzikrullah. Dunia ini telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mal'una ma fiha. Dan apa-apa yang ada di dalamnya juga Allah laknat. Makanya kita tatkala wafat meninggal dunia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang namanya bekas-bekas dunia kita nggak ada. Hilang, sirna. Oh, aku di dunia punya gelar profesor doktor, nggak ada itu. Walaupun papan nisan ente bergelar 7 gelar, nggak ada. Nggak bebekas. Aku mantan Presiden Republik Indonesia. Aku mantan Wakil Presiden, mantan pejabat, itu tidak ada. Semua hilang dan sirna. Yang tetap ada hanya apa?
hanya amal. Ya. Yang tetap terbelenggu dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari yang berbekas di diri kita, yang ada, tetap ada sampai di akhirat, yaitu antara amal baik dan amal buruk. Ya, gelar nggak ada, harta sekian nggak ada, ya, kekayaan sekian tidak berbekas. Ya. Kenapa? Karena Nabi katakan dunia telah dilaknat oleh Allah dan apa-apa yang ada di dalamnya juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa zikrullah, kecuali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, au mualliman au muta'alliman, bagi mereka yang mengajar maupun bagi mereka yang belajar. Lalu bagaimana Habib? Harta saya banyak, duniawi saya tercukupi. Malah bukan tercukupi saja, tapi duniaku ini berlebihan, lebih dari cukup. Bagaimana caranya? Apakah hartaku ini harta yang dilaknat oleh Allah? Jika itu tidak mau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, illa zikrullah, kecuali ingat kepada Allah. Punya harta banyak, sumbangin ke masjid, sumbangin ke majelis taklim, sumbangin untuk anak-anak yatim, bantu mereka. Itu adalah harta yang tidak dilaknat. Ya. Kita punya tenaga begitu kuat, begitu hebat. Sumbangkan, ikhlaskan tenaga kita. Di mana? Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu enggak akan dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu tidak akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita menomorsatukan dunia dan menomorduakan akhirat, kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun bentuk kejayaan dunia kita nggak bisa menyelamatkan kita di kehidupan yang kekal. Akhirat kehidupan abadi, dunia ini kehidupan sementara. Nggak ada kita ini yang kekal di dunia. Ya, nggak ada kita yang hidup abadi di dunia. Semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha? Siapa bilang Sayyidatuna Khadijah wanita miskin? Oh, bangsawan, hartawan, orang terkaya nomor 1 di kota Makkatil Mukarramah. Itu Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah ini selaku istri Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harta mereka habis. Buat apa hartanya habis? Apakah buat sekolahkan putra-putrinya? Apakah hartanya habis hanya untuk mementingkan keduniawiannya? Tidak. Tapi dihabiskan hartanya hanya untuk dakwah daripada kekasihnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau berkata, "Wahai suamiku, ya Rasulullah, jika aku meninggal dunia, lalu engkau ingin berdakwah ke satu tempat menyeberangi pulau,
tapi tidak ada satupun kendaraan yang membawa engkau menuju pulau tersebut. Maka demi Allah, galilah kuburku dan jadikan tulang belulangku kendaraan untukmu menyeberangi pulau. Artinya, Sayyidatuna Khadijatul Kubra lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Begitu pula Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dia datang kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar katakan, "Ya Rasulullah, aku serahkan seluruh harta bendaku untuk perjuangan Islam." Nabi tanya, "Ya Abu Bakrin, jika semua engkau kasih kepadaku, bagaimana anak istrimu?" "Anak istriku telah aku titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala." Subhanallah. Kalau kita kan kagak ya. Mau bikin acara Muharram, peringatan Maulid, Isra Mi'raj, bukan kita dulu yang keluar duit, proposal dulu keluar. Bener gak? Pengorbanan kita mana? Bagus ngajak orang beramal, tapi yang kita korbanin untuk Nabi Muhammad mana? Yang kita korbankan untuk akhirat mana? Gimana nih? Untuk acara Maulid kita belum korbankan harta kita, kita belum korbankan pemikiran kita, kita belum korbankan tenaga kita. Main minta-minta sama orang. Mengajak orang untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala bagus. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah harta kita untuk dunia? Apakah tenaga kita ini hanya kita utamakan untuk duniawi? Apakah pemikiran kita hanya kita keluarkan hanya untuk pemikiran duniawi saja, tanpa kita memikirkan akhirat, menomorsatukan akhirat? Padahal kita hidup di dunia hanya sementara. Begitu juga para sahabat-sahabat Nabi. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Ya Rasulullah, sekarang aku datang menyerahkan setengah daripada hartaku untuk perjuangan Islam." Musul para sahabat semua pada nyusul. Ya. Sampai Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu tatkala didatangi oleh Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, "Ya Abdullah ibn Mas'ud, ini gajimu, gaji dari zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Utsman." Karena nggak pernah diambil sama Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. "Aku datang, aku berikan kepadamu untuk putri-putrimu." Karena Sayyidina Abdullah bin Mas'ud punya putri 14. Engkau ini sudah sakit-sakitan dan engkau sudah rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selalu kau katakan, "Aku ingin secepatnya berjumpa dengan Nabi. Aku ingin secepatnya berjumpa dengan Rasulullah. Kapan malaikat Israel datang kepadaku?" Kalau kita Israel datang ngumpet deh kalau tahu ya. Iya, kalau ada aja pemberitahuan Israel akan datang, kita ngapain? Iya, nyari jalan selamat ya. Kalau sahabat enggak, rindu, ingin secepatnya bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? "Ya Khalifah, putri-putriku tidak butuh ini." "Ya Abdullah bin Mas'ud, kalau engkau telah tiada, siapa yang membiayai putri-putrimu? Putriku semuanya sudah aku berikan amalan suratul Waqiah dan aku sudah titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berikan untuk perjuangan agama." Subhanallah. Itu sahabat. Makanya kita untuk anak apa sih yang mesti kita pikirin? Pendidikan. Rezeki nggak usah.
Karena rezeki mereka, rezeki kita ini masing-masing udah Allah catat. Nggak usah takut, kita nggak akan dapat rezeki. Rezeki kita beda-beda. Yang penting didik mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Selesai. Itu tugas kita. Ya, tugas kita didik mereka untuk lebih cinta akhirat daripada dunia. Ya, tugas kita mendidik putra dan putri kita untuk menjadikan mereka penyelamat buat kita, bukan menjadikan dia sebagai musuh kita di hadapan Allah. Itu tugas kita. Ini kau punya putra dan putri, kau ingin masukkan surga apa neraka? Ini kau punya putra dan putri, ingin kau jadikan lebih cinta kepada akhirat apa dunia? Ini kau punya putra dan putri, ingin kau jadikan penyelamat buat kamu di dunia sampai di akhirat, apa kau mau jadikan musuh untukmu di dunia dan di akhirat? Ketentuan ada di kita. Ya. Nah, dengan itu di sini dikatakan oleh Sayyidina Yahya ibn Mu'adz, utamakanlah, inti dari perkataan beliau, utamakan akhirat daripada dunia. Nomor satukan akhirat daripada dunia. Sebelum kita melakukan kegiatan duniawi, utamakan kegiatan ukhrawi. Kalau 8 jam kita sudah capek untuk dunia, kenapa 3 jam kita nggak mau capek untuk akhirat? Aduh, ngaji lama banget sih. Kok ngaji sampai ngantuk begini, nggak tahu apa besok kita mau ke pasar, besok kita mau kerja, besok kita mau dagang, kita ini. Ente masih utamakan dunia daripada akhirat. Apakah kita nggak sadar dengan hal begitu? Hah? Lebih kita masih mencintai. Kalau bukti kita cinta sama akhirat, kita buktikan. Tidak ada sedikit pun kelelahan kita untuk mensyiarkan nama Allah, mensyiarkan nama kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Karena syiar itu namanya syiar. Makanya ada satu perselisihan. Habib, saya udah sampai 10:30 Habib diomel-omelin, masa? Kenapa emang? Masalahnya apa? Iya sih, jam 11 kita masih mukul-mukul hadrah. Anda bilang, kita memukul untuk menikmati sesuatu yang sedang kita baca. Tapi ketahuilah, apa sih yang disebut syiar? Syiar, ente menyebut nama Allah. Kalau sampai jam 12 malam ente sebut nama Allah, ada yang ngomel, ketok centong panas. Paham ya? Itu syiar. Ente sebut nama Nabi Muhammad, itu syiar. Azan, syiar. Qomat, syiar. Majlis taklim, bentuk syiar. Berzikir, itu syiar. Ya. Jadi kalau hadrah atau apa namanya tumbuk dan lain-lain alat, itu yang membawa kita lebih menikmati daripada apa yang kita baca. Jadi kalau bisa, kalau antum memang sampai malam bisa ganggu orang, berarti orang bukan terganggu dengan zikirnya, mungkin terganggu dengan alatnya. Coba besok jangan pakai alat. Dia nggak pakai alat, alhamdulillah, majelisnya terus lagi. Maksudnya udah tengah malam begitu. Nah, artinya ayo buat syiar Allah, nggak usah ada rasa takut. Allah ma'ana, Allah bersama dengan kita. Allah nggak akan jauh dengan kita, Nabi nggak akan jauh dengan kita selagi terus berkumandang nama Allah Subhanahu wa taala dan berkumandang nama nabinya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita, Allah ampuni seluruh dosa dan kesalahan kita, Allah ijabah apa yang jadi niat, hajat dan tujuan kita, dan selalu Allah limpahkan keberkahan di dalam kehidupan duniawi kita maupun kehidupan ukhrawiyah kita.
dengan berkah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.